Like, take that? Thank you. Yeah. He was a legend amongst the backpacking community because he had hiked all over. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Papeda, channel yang membahas tentang alur cerita film. Hari ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Jungle, yang dirilis pada tahun 2017, dan film ini adalah film yang diangkat dari kisah nyata Yossi Gisberg yang tersesat sendirian di hutan Amazon selama 3 minggu. Tidak usah berpanjang lebar lagi, sebelum masuk ke alur ceritanya, apabila teman-teman berkenan untuk klik tombol like, comment, share, serta subscribe-nya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan langsung saja kita masuk ke intro. South America. Di awal cerita diperlihatkan seorang laki-laki bernama Yossi yang baru pulang dari perjalanannya ke Afrika dan pulang ke Meksiko. Yossi bekerja mengumpulkan uang agar bisa pergi ke Amerika Selatan dengan tujuan bisa pergi menjelajahi hutan Amazon. Yossi menaiki perahu dari Venezuela ke Kolombia. Di sana ia bertemu dengan orang yang baru dikenalnya bernama Marcus, seorang guru dari Swiss, dan mereka menjadi teman. Dan di sana pun Yossi berkenalan lagi dengan Kevin, seorang fotografer dari Amerika. How are you, man? Hey, I thought you went home after Patagonia. Man, hey, this is my friend, Yossi Ginsberg. Hey, man, Kevin. There's nothing like the jungle at night. Saat di kota lapas, Yossi bertemu lagi dengan seorang pria bernama Ruprechter, seorang pria misterius yang mengaku sebagai ahli geologi. Singkat cerita, Ruprechter mengajak Yossi berpetualang ke hutan Amazon untuk mencari emas. Setelah itu, Yossi menceritakan kembali ke Kevin dan Marcus kalau ia berkenalan dengan Ruprechter yang mengajaknya berpetualang ke hutan Amazon. Dan Yossi mengajak Kevin dan Marcus untuk ikut serta. Setelah itu, mereka bertiga bertemu kembali dengan Ruprechter untuk membahas pertualangan mereka di hutan Amazon. Dan Ruprechter menjelaskan bagaimana langkah-langkah yang harus mereka persiapkan. Singkat cerita, keesokan harinya, Yossi dan ketiga temannya melakukan awal pertualangan dengan menggunakan pesawat menuju ke desa Apollo. Setelah 2 hari di dalam hutan Amazon, mereka bertiga mengalami kesulitan melewati hutan Amazon, dan tidak untuk Ruprechter. Di dalam hutan, mereka sempat bertemu dengan suku pedalaman hutan Amazon. Mereka diterima dengan baik di sana dan melepaskan lelah dan beristirahat beberapa waktu sebelum melanjutkan perjalanan. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan. Sewaktu di perjalanan, mereka kehabisan perbekalan dan memburu seekor kera untuk dimakan. Yossi, Ruprechter, dan Kevin memakannya, tetapi tidak dengan Marcus yang merasa jijik untuk memakan kera. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan melintasi hutan. Akibat kurang makan dan perjalanan yang berat, mengakibatkan kaki Marcus terluka. Dan mereka memutuskan untuk beristirahat sampai kondisi agak membaik dan mendirikan kemah. Mereka pun mulai berdebat untuk mencari solusi untuk Kevin. Ruprechter menyarankan untuk kembali ke suku yang ditemuinya kemarin untuk mengobati luka Marcus. Namun Yossi dan Kevin memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Dan Kevin pun memutuskan merubah jalur melalui jalur air dan menggunakan rakit dan sampai ke perkampungan terdekat agar Marcus bisa diterbangkan ke desa lapas. Dan apabila rencana itu berhasil, Ruprechter, Yossi, dan Kevin bisa kembali melanjutkan perjalanan.
Singkat cerita, mereka sepakat dan membuat rakit dan mulai menyusuri arus sungai. Dan beberapa waktu kemudian, mereka menemui arus sungai yang deras. Kevin menjadi marah karena Ruprechter selalu mengambil jalur yang salah, yang membuat situasi agak memanas. Beruntung ada Yoshi yang mendamaikan. Setelah melewati arus itu, mereka berhenti di tepi sungai untuk membuat tanda di sana. Singkat cerita, di sini Yoshi dan Kevin menyadari kalau Ruprechter tidak bisa berenang. Dan akhirnya, Ruprechter dan Marcus memutuskan untuk menempuh jalur darat. Sedangkan Yoshi dan Kevin kembali mengikuti arus sungai dengan rakit mereka. Dan mereka sepakat bertemu kembali di Danau Titicaca. Di saat perjalanan menyusuri sungai, Yoshi dan Kevin dihadapkan kembali dengan arus sungai yang deras, yang berakibat rakit mereka menabrak dan sangkut di batu besar. Agar bisa menyelamatkan diri, Kevin berenang ke tepian dengan sekuat tenaga. Sedangkan Yoshi masih bertahan di rakit untuk menyelamatkan tasnya. Tetapi di luar harapan, akibat arus yang terlalu deras, membuat rakit mereka hancur, dan Yoshi pun terbawa arus yang deras. Dan syukurnya, Yoshi berhasil memegang batu dan berhasil ke tepian, dan berusaha mendaki tebing-tebing bebatuan yang ada di sungai itu. Singkat cerita, Yoshi berhasil mendaki tebing itu. Di sini, awal cerita, Yoshi tersesat sendirian dan bertahan hidup di hutan Amazon. Di saat ia memulihkan tenaga, Yoshi melihat tasnya yang hanyut di sungai dan ia segera meraihnya. Kemudian Yoshi melanjutkan perjalanan untuk bertemu Kevin. Namun, usaha bertemu Kevin itu tidak berhasil. Keesokan harinya, sebelum pergi, Yoshi membuat pesan untuk Kevin kalau ia akan pergi ke Curi Playa, dan Yoshi pun meninggalkan sebagian makanan untuk Kevin. Keesokan harinya, tampak Yoshi kehabisan tenaga karena kelaparan. Dia memburu apa saja saat itu untuk dimakan, seperti ular dan telur burung, yang di dalamnya terdapat embrio burung. Saat dia beristirahat, dia merasakan kalau dahinya ada benjolan yang bergerak-gerak. Di malam harinya, ia bertemu jaguar yang ingin memakannya. Keesokan hari, benjolan di jidatnya itu membuat Yoshi kesakitan. Yoshi pun mengiris benjolan itu yang ternyata di dalamnya terdapat parasit, menyerupai lintah yang mengisap darah Yoshi. Singkat cerita, Yoshi sampai di Curi Playa. Di sana, ia menemukan tempat tinggal suku pedalaman hutan Amazon yang sudah ditinggalkan. Karena kenyataan itu, Yoshi melanjutkan perjalanan ke Huriname yang sangat jauh. Tetapi kaki Yoshi mengalami cedera. Dan keesokan harinya, Yoshi menyadari kalau ia hanya berputar-putar di tempat itu. Kenyataan itu membuatnya sangat frustasi. Scene pun berubah. Di tempat lain, Kevin ditemukan warga sedang pingsan di tepi sungai. Dan beruntung, Kevin masih hidup dan dibawa warga ke desa terdekat. Setelah kondisi Kevin pulih, Kevin melapor ke Kapten Armada tentang apa yang menimpa mereka dan meminta Kapten Armada untuk mencari Yoshi yang masih tersesat di dalam hutan. Kevin mencari Yoshi melalui udara, tetapi hal itu percuma karena lebatnya hutan Amazon. Dan Kevin pun kembali menemui Kapten Armada untuk meminta melanjutkan pencarian. Tetapi Kapten Armada memberitahu kalau Yoshi bisa saja sudah tewas, karena menurut keyakinan orang setempat, orang yang sudah tersesat 3 minggu di dalam hutan Amazon sudah dipastikan akan tewas. Tetapi karena kasihan dengan Kevin, Kapten Armada kembali mau menolong Yoshi yang tersesat.
dan memerintahkan Kevin untuk menemui seseorang yang paham dengan seluk-beluk hutan Amazon dan sungai Talici. Singkat cerita, mereka berdua melakukan pencarian terhadap Yoshi. Di lain sisi, diperlihatkan Yoshi yang sudah kelelahan kembali memulai perjalanan. Di perjalanan, Yoshi bertemu dengan wanita yang dianggapnya adalah anggota dari suku Amazon, tetapi itu hanyalah hayalan atau halusinasi. I promise you we'll be fine. You're safe. The bug's out. I just have to do one thing. That's it. God is with us. Karena badan yang lelah, di saat berjalan, Yoshi tidak sengaja masuk ke dalam lumpur hisap. Di situ diperlihatkan Yoshi yang sudah pasrah karena tubuhnya yang lemah. Tak disangka, ia melihat sebuah buku keberuntungan kakeknya yang membuat semangatnya kembali bangkit dan berusaha sekuat tenaga untuk lepas dari lumpur hisap itu. Setelah berhasil keluar dari lumpur hisap, Yoshi sengaja menjatuhkan semut penyengat ke tubuhnya agar menjaga dirinya tetap tersadar oleh sengatan semut itu. Dan akibatnya, ia bisa berlari ke tepi sungai. Setelah sampai di tepi sungai, Yoshi membuat tanda huruf Y agar seseorang bisa menemukannya. Singkat cerita, di hari ke-19, Kevin dan warga setempat yang membantunya tidak bisa melanjutkan perjalanan karena arus sungai besar yang menghadang pencarian mereka. Tak diduga oleh mereka, tempat mereka berhenti adalah tempat peristirahatan Yoshi yang mana ada tanda Y yang tidak disadari oleh Kevin. Saat mereka mau meninggalkan tempat itu, Kevin sekali lagi menoleh ke tempat itu. Tak disangka, Kevin melihat Yoshi dengan kondisi tubuh yang sudah memprihatinkan, dan mereka pun kembali untuk membawa Yoshi pulang untuk diselamatkan. I told you I wouldn't leave you. I got you, Marcy. Semua warga di sana merasa tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Kalau Yoshi masih hidup dan berhasil bertahan selama 3 minggu di hutan Amazon. Setelah Yoshi pulih, Kevin dan Yoshi berinisiatif untuk menyelamatkan Ruprechter dan Marcus. Tetapi mereka berdua tidak pernah menemukannya. Ternyata Ruprechter adalah buronan yang lagi dicari. Dan ternyata juga tempat suku pedalaman yang mereka tuju bersama Ruprechter tidak pernah ada. Di sini bisa disimpulkan, Ruprechter membawa mereka masuk ke dalam hutan agar Ruprechter bisa pergi menjauh dari pengejaran polisi. Dan film pun berakhir. Apabila ada kesalahan dari alur cerita di atas, saya mohon maaf. Dan apabila dari teman-teman ingin merequest sebuah alur cerita, harap komen di bawah ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya. Dadah.